Hai semuanya, nama aku Viola Camarani dengan NPM 2216051050 Prodi Ilmu Administrasi Bisnis Universitas Lampung. Di sini saya akan membuat video resume materi PKKMB dari hari pertama sampai hari keempat. PKKMB hari pertama, materi pertama. Membahas tentang peranan Kepolisian Republik Indonesia dalam mengatasi kejahatan digital. Dalam UU ITE adalah satu atau sekumpulan data elektronik tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, dan lain-lain. Poin yang kedua, hati-hati dalam membagikan berita seperti suku dan sara karena dapat memecah belah persatuan dan kesatuan. Tidak boleh menyebarluaskan data pribadi seperti password username media sosial. Poin yang ketiga, pemanfaatan teknologi informasi elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk mencerdaskan, mengembangkan, meningkatkan, membuka, dan memberikan. Contoh pelanggaran hukum di dunia nyata. 1. Pelanggaran isi situs web seperti pornografi dan pelanggaran hak cipta. 2. Penipuan online. 3. Pencemaran nama baik, dan masih banyak lagi. Tips dan trik agar terhindar dari kejahatan di era digital, yaitu dengan menyaring konten yang dibaca, pengecekan dengan teliti sebelum transaksi, dan jika membuat tulisan di web atau berita harus didukung dengan fakta dan data. Materi kedua, pengembangan karakter mahasiswa sebagai intelektual dan anti-bullying. Generasi muda adalah mereka pelajar, mahasiswa yang berumur 16-30 tahun. Tanggung jawab generasi muda ialah sebagai berikut. 1. Memelihara dan mempertahankan persatuan bangsa. 2. Mengembangkan kepribadian yang sehat, tangguh, berkemampuan, berpikir analitis dan sinetis, berilmu tinggi, berketerampilan, serta bermoral Pancasila dan berbudi pekerti luhur. Bullying kerap terjadi di lingkungan sekolah, terutama di tempat-tempat yang bebas dari pengawasan guru maupun orang tua. Jenis-jenis bullying yaitu 1. Bullying fisik, 2. Verbal, 3. Mental, 4. Kontak fisik langsung, dan yang terakhir perilaku non-verbal langsung. Dan materi yang ketiga, pembangunan karakter mahasiswa dalam perspektif agama. Perbedaan masyarakat Arab dan Nusantara ialah masyarakat Arab tidak mempunyai infrastruktur sosial dan tidak ada struktur sosial yang jelas, sedangkan masyarakat Nusantara banyak memiliki ormas. Kesimpulannya, Indonesia bukan negara agama, tetapi negara yang rakyatnya harus beragama. Indonesia menuju negara yang beradat, menjunjung tinggi kemanusiaan, lintas suku, dan lintas ras. Hari kedua PKKMB, materi yang pertama, MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Latar belakang, visi Indonesia 2045 yaitu berdaulat, maju, adil, dan makmur. Dasar hukum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Yang pertama, pembukaan program studi baru. Yang kedua, sistem akreditasi perguruan tinggi. Yang ketiga, perguruan tinggi negeri Badan Hukum. Dan yang keempat, hak belajar 3 semester di luar program studi. Tujuan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ialah 1. Mendorong proses pembelajaran di perguruan tinggi yang semakin otonom dan fleksibel. Yang kedua, menciptakan kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Yang selanjutnya ada hak mahasiswa. Hak mahasiswa diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, hak mahasiswa belajar di luar program studi dalam satu perguruan tinggi. Dan yang kedua, hak mahasiswa belajar di luar program studi di perguruan tinggi lain atau di lembaga non-PT. Materi yang kedua, kesadaran lingkungan hidup, manajemen risiko, dan kampus sehat. Lingkungan hidup berupa alam menjadi sumber pemenuhan kebutuhan hidup manusia, yaitu penyedia air, udara, makanan, obat-obatan, estetika, dan lainnya. Permasalahan lingkungan hidup di Indonesia dan dunia dibagi menjadi 3, yaitu lingkungan alam, lingkungan buatan, dan lingkungan sosial. Pengelolaan lingkungan hidup dan menjaga kelestarian bumi bisa dilakukan dengan cara mengelola sampah, menjaga kelestarian sumber daya alam, dan waspada terhadap pemanasan global. Program Kampus Sehat merupakan gerakan untuk hidup sehat pada tatanan perguruan tinggi, dan gerakan ini menjadi cikal bakal aktivitas kampus siaga COVID-19. Materi ketiga,
terkait etika dan norma kehidupan kampus. Tujuan mahasiswa itu bukan hanya mengejar IPK, tapi mampu memimpin dengan baik. Seperti contohnya, 1. Mengembangkan kemampuan organisasi, 2. Mengatur teman dengan baik, dan jangan mengeluarkan pendapat di depan orang banyak. 10 karakter yang harus dimiliki mahasiswa ideal, yaitu rajin belajar, memiliki orientasi yang jelas, bermanfaat bagi orang lain, bisa menyesuaikan diri, peduli terhadap lingkungan, kreatif, inovatif, disiplin, memiliki cita-cita yang tinggi, dan rendah hati. Materi yang keempat terkait perguruan tinggi di era revolusi industri dan kehidupan kampus pada masa pandemi. Era revolusi industri ini menjadi tantangan buat kita harus punya inovasi yang tinggi dalam menghadapi era ketidakpastian seperti ini. Bukan hanya kita mahasiswa Indonesia, melainkan mahasiswa luar negeri pula sama. Cuma karena mereka sudah mendapat teknologi yang tinggi, mereka sudah dapat berpikir bagaimana cara menghadapinya. Hari ketiga PKKMB Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Materi yang pertama membahas tentang pembelajaran di perguruan tinggi dan plagiarisme. Yang pertama, mahasiswa wajib belajar di jurusan masing-masing 5 semester. FISIP sudah menyiapkan pembelajaran teknologi digital, pembelajaran secara hybrid, akan melakukan prosesi belajar menurut kecepatan masing-masing, dan FISIP juga mengikuti program belajar menurut Merdeka Belajar Tinggi. Materi yang kedua, yang berjudul tentang sistem perkuliahan. Sistem perkuliahan ialah sebagai berikut. Ada 2 semester ganjil dan genap, beban dan studi mahasiswa yang diploma dengan sistem paket, dan sarjana SKS minimum 144, maksimal 160. Sarjana hanya semester 1 dan 2 yang paket. Sistem proses pembelajaran, MBKM dan tukar belajar. Syarat mengikuti ujian semester, mahasiswa kehadirannya 80% dan melaksanakan segala kegiatan akademik. Materi yang ketiga, menjelaskan tentang sarana dan prasarana perkuliahan. FISIP merupakan fakultas pertama yang menerapkan zero elastik dan taman yang asri. Terdapat fasilitas smoking area, food court atau kantin FISIP terbaik. Fakultas yang siap dengan hybrid class dan green space atau area hijau. Materi yang keempat membicarakan tentang hak dan kewajiban mahasiswa. Hak mahasiswa ialah sebagai berikut: memperoleh layanan pendidikan sesuai dengan bakat, potensi, dan kemampuannya, memanfaatkan fasilitas akademik, mendapat bimbingan oleh dosen, menggunakan kebebasan akademik, memperoleh layanan informasi tentang program studi yang diikuti, ikut serta dalam kegiatan kemahasiswaan. Kewajiban mahasiswa ialah membayar uang SPP kecuali mahasiswa yang dibebaskan berdasarkan keputusan rektor, mematuhi semua ketentuan yang berlaku di Unila, ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan Unila, dan mengikuti proses pembelajaran sesuai peraturan Unila. Hari keempat PKKMB. Hari terakhir PKKMB adalah pengenalan UKM FISIP. Macam-macam UKM yang ada di FISIP, yaitu paduan suara mahasiswa, lembaga dakwah kampus, pengembangan industri kreatif, HMJ ilmu pemerintahan, HMJ sosiologi, HMJ ilmu administrasi bisnis, HMJ ilmu administrasi negara, HMJ hubungan internasional, HMJ ilmu komunikasi, HMJ administrasi perkantoran, HMJ perpustakaan, dan masih banyak lagi. Sekian video resume dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.